Hai Dulebers, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar bahasa Indonesia? Baik, sekarang kakak mau masuk ke pembahasan literasi bahasa Indonesia. Dan ingat, kalau misalnya kalian mendengar literasi, itu pasti erat kaitannya dengan kemampuan membaca. Ya, di sini kalian sudah lihat soal yang tertera cukup panjang, ya. Tapi memang itulah soal literasi. Menuntut ketangkasan kalian mencari informasi yang diminta oleh soal. Kita baca bersama yuk. Bahan tambahan makanan digunakan untuk menjaga kualitas, tekstur, konsistensi rasa, warna, alkalinitas, atau keasaman makanan. Setiap hari manusia terpapar bahan kimia tersebut pada makanan yang dikonsumsi. Monosodium glutamat atau kita kenal dengan MSG adalah bahan tambahan makanan yang banyak digunakan sebagai penambah rasa banyak makanan seperti daging, unggas, makanan laut, makanan ringan, sup, dan semur. MSG adalah bentuk garam natrium dari glutamat asam amino dan memiliki fungsi penyedap alami yang mirip dengan glutamat bebas di makanan. Glutamat adalah komponen utama dari sebagian besar makanan yang mengandung protein alami seperti daging, ikan, susu, dan beberapa sayuran memainkan peran penting dalam metabolisme tubuh manusia. Tingginya konsumsi MSG telah menyebabkan deskripsi dari berbagai ketidaknyamanan yang dijelaskan oleh beberapa non-oriental setelah makan di sebuah restoran Cina sebagai Chinese Restaurant Syndrome. Misalnya sesak pada dada atau kesulitan bernapas setelah mengonsumsi makanan Cina. Dengan semua kontroversi seputar keamanannya, MSG masih dikonsumsi dalam jumlah besar pada makanan cepat saji dan kemasan. Sehingga penting untuk dilakukan penilaian keamanan dari bahan tambahan makanan ini. Nah, itu teksnya bercerita tentang MSG. Ingat, kalau misalnya kalian ketemu nih soal literasi, sebaiknya kalian baca dulu perintah soalnya apa ya. Tadi itu kakak baca dulu soalnya agar membangun konteks di kepala kalian dulu bahwa teks ini membahas tentang apa. Ternyata tentang MSG. Soalnya adalah hal berikut yang paling mungkin menjadi alasan seseorang menggunakan MSG pada makanan adalah, nah di sana tadi kalian sudah memahami ya, ternyata di restoran Cina tadi ada penggunaan MSG pada makanan cepat saji di sana gitu ya. Kita butuhkan adalah alasan yang paling mungkin menjadi menjadi alasan menggunakan MSG. Kenapa gitu seseorang menggunakan MSG itu kenapa? A. Seorang ibu yang ingin menambah nafsu makan anaknya. B. Seorang pemilik restoran cepat saji yang ingin rasa masakannya sama. C. Seorang ahli gizi rumah sakit yang ingin memperbaiki selera pasien. D. Seorang kritikus makanan yang ingin makanan yang dicicipinya semakin lezat. E. Seseorang juru masak yang ingin mencerahkan warna ikan olahannya. Baik, dari tadi kita sudah membahas tentang makanan dan juga MSG. Tipsnya, kalian temukan dulu nih kata kuncinya apa. Tadi kita sudah membahas tentang MSG, kemudian makanan. Dan di teks soal kalian sudah melihat tadi adanya beberapa permasalahan seperti MSG yang terlalu tinggi dan sebagainya. Nah, ketika kalian melihat pilihan jawabannya A, seorang ibu yang ingin menambah nafsu makan anaknya, itu tidak ada di soal tentang membahas selera makan seorang anak begitu ya. Kan soal kita itu membahas tentang MSG dan mungkin tidak akan jauh dari pengunjung di sana. Kita lihat yang B. Seorang pemilik restoran cepat saji yang ingin rasa masakannya sama. Bisa jadi karena tadi disinggung tentang restoran Cina ya. Yang namanya tadi adalah Chinese Restaurant Syndrome. Berarti ada kata kunci nih di sini, restoran cepat saji. Ada beberapa kata kunci. Tahan dulu, jangan buru-buru. Kita ke C. Seorang ahli gizi rumah sakit yang ingin memperbaiki selera makan. Tidak ada di sini membahas tentang rumah sakit ya, teman-teman. D. Seorang kritikus makanan yang ingin makanan yang dicicipinya semakin lezat. Ada kata kunci yaitu makanan, tetapi apakah dibahas mengenai seseorang yang mengkritik makanannya? Tidak ada, berarti bukan di sini. Terakhir, seorang juru masak yang ingin mencerahkan warna ikan olahannya. Ya, di sini ada tentang juru masak. Itu berkaitan dengan tadi restoran. Tetapi ketika kita bandingkan antara E dan B, pemilik restoran cepat saji yang ingin rasa masakannya sama dengan yang E, juru masak yang ingin mencerahkan warna ikan,
Kemudian setelah kalian tahan kata kunci itu, kalian lihat lagi soalnya. Hal yang paling mungkin menjadi alasan seseorang menggunakan MSG pada makanan, menurut teman-teman lebih nyambung yang B atau yang E? Yang benar, jawabannya adalah yang B. Karena hal yang paling mungkin menjadi seseorang menggunakan MSG adalah agar rasa masakannya itu sama dari hari ke hari, tidak berubah, dan kepercayaan pengunjung otomatis akan kembali lagi. Sekarang masih dengan soal yang sama, kita ke pertanyaan yang berbeda. Anda diminta untuk mengkritik teks tersebut. Kritik yang paling rasional untuk Anda berikan adalah, teman-teman sudah tahu arti rasional? Rasional itu sama dengan masuk akal. Dan jadi rasional itu yang bisa kita cerna dan yang benar-benar mungkin terjadi begitu ya. Ya. Kritik yang paling rasional untuk Anda berikan adalah, menurut KBBI, kita berpacunya kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kritik itu adalah ulasan atau tanggapan. Nah, ini kata kunci, ulasan atau tanggapan terhadap berita, kemudian pidato, dan sebagainya. Intinya dari KBBI kita bisa nih menangkap kata kunci kritik itu berarti ulasan atau tanggapan. Ya, ayo kita lihat pilihan jawaban yang A. Teks tersebut menyampaikan informasi yang keliru. Nah, apakah itu mengulas atau menanggapi sesuatu? Iya, ini mengulas atau menyampaikan informasi yang keliru. Tetapi ini mungkin belum memenuhi standar dari apa yang dimaksud oleh kritikan. Ya, kita tahan dulu. Lihat yang B. Teks tersebut menggiring opini pembaca. Opini berarti pendapat pembaca. Nah, apakah tadi ada teks di sini yang berpihak kepada pembaca ya, atau adakah kata-katanya yang memang menyudutkan oknum tertentu gitu ya. Jadi menggiring pembaca untuk membenci hal tertentu. Tidak ada ya, karena di sini juga dikutip teks ini dikutip dari sesuatu yang mungkin terjadi apa adanya begitu ya, tentang restoran Cina tadi. Jadi jawaban ini kurang tepat. C. Teks tersebut sulit dimengerti masyarakat awam. Teks tersebut sulit dimengerti. Apakah itu tanggapan atau ulasan? Ya, bisa jadi. Kita tahan dulu yang C. D. Tidak seharusnya teks tersebut menyudutkan negara tertentu. Tadi di sana disebutkan negara Cina ya. Tetapi di sini di sini adalah Chinese Restaurant Syndrome. Jadi di sini bukan menggiring atau menyudutkan negara Cina, tetapi di sini adalah memberikan kalimat atau sebuah tanggapan mengenai masakannya begitu ya. Jadi tidak seharusnya ini menyudutkan. Tidak, ini tidak benar. E. Tidak ada komentar di atas yang rasional. Nah, padahal kita sudah menyimpan nih pilihan antara yang A dan C. Baik, teman-teman, kita lihat yang A. Teks tersebut menyampaikan informasi yang keliru. Tadi kita menemukan kata kunci yaitu MSG, dan di sana tadi juga ada, kalian lihat di sini ya, MSG itu tadi kepanjangan dari monosodium glutamat, kemudian apa saja bahan tambahannya. Nah, apakah itu informasinya keliru? Ya jelas tidak begitu ya. Terus tadi juga ada bahwa MSG itu adalah memberikan rasa begitu ya terhadap protein seperti daging, unggas, dan itu bersifat fakta. Sementara di sini disampaikan bahwa informasi itu keliru. Jelas ini bertentangan. Berarti jawabannya adalah yang D begitu ya. Jawabannya adalah yang C ya, karena yang D tadi tidak seharusnya teks tersebut menyudutkan negara tertentu ya. Yang C, teks tersebut sulit dimengerti masyarakat awam karena tadi ada istilah-istilah tertentu yang hanya mungkin beberapa orang saja yang mengetahui, seperti mungkin para praktisi atau para guru atau kalangan yang berpendidikan begitu ya. Ada istilah MSG, glutamat, dan sebagainya. Itu mungkin akan sulit dimengerti oleh masyarakat yang awam tentang hal itu ya. Demikian pembahasan kita tentang literasi bahasa Indonesia. Jangan lupa kalian sertakan love ya, like, kemudian subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar kalian ketahui nanti ada video baru lagi dari EduLab Indonesia. Sampai jumpa.